Ini adalah Ryan Grantham, seorang pria muda yang kerap menghiasi layar televisi para penontonnya di Kanada, yang sempat menjadi idola bagi para gadis di sana. Namun dia ditangkap atas kasus pembunuhan, sebuah kenyataan yang sempat dia perankan di dunia perfilman. Ryan Grantham dilahirkan pada tanggal 30 November 1998 di kota Squamish, British Columbia, Kanada. Dia tumbuh bersama dengan ibunya yang bernama Barbara Wade di kota kecil itu. Squamish adalah kota kecil yang berjarak 1 jam berkendara dari kota Vancouver. Di kota Squamish, orang-orang terbiasa melakukan aktivitas di luar ruangan seperti camping, naik gunung, dan berselancar, yang tentunya dapat menjadi tempat untuk menenangkan pikiran. Awalnya mungkin kita berpikir bahwa kehidupan Ryan di kota kecil itu cukup nyaman, tapi tidak ada kehidupan yang sempurna. Ryan tidak pernah mengenal ayahnya. Ayahnya pergi ketika Ryan masih sangat kecil. Dia adalah bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya yang bernama Lisa juga tidak tinggal serumah dengan Ryan dan ibunya, karena kakaknya sudah memiliki hidup sendiri. Namun hubungan Lisa dengan ibu dan adiknya masih sangatlah baik. Ryan memulai debut aktingnya di sebuah film pada usianya yang ke-9 tahun, yang berjudul The Secret of the Nutcracker, yang dirilis pada tahun 2007. Dan Ryan juga pernah berperan sebagai Redwood di film Becoming Redwood. Sejak saat itu, dia menerima banyak sekali tawaran film hingga puluhan judul film jumlahnya. Dalam usianya yang masih sangat muda, dia sudah menghasilkan banyak sekali uang. Ibunya, Barbara, selalu ada untuk Ryan, selalu mendukung Ryan sebisa mungkin, selalu menemani Ryan untuk casting, bahkan saat pembuatan film. Dirinya bahkan semakin dikenal dalam setiap film yang diperankannya, yang muncul hampir setiap tahun. Dalam beberapa film, Ryan kerap memerankan tokoh yang melakukan kejahatan. Dia bahkan pernah masuk ke dalam sebuah serial terkenal bernama Riverdale, yang diproduksi dari tahun 2017. Sebuah serial supernatural horror crime sebagai Jeffrey Augustine. Walaupun peran Ryan terbilang kecil dalam serial itu, namun tokoh Jeffrey yang diperankan Ryan memainkan peran cukup penting, di mana Jeffrey membunuh Fred Andrews dalam sebuah adegan tabrak lari. He told the police he did it. To protect me, but it wasn't him. Okay, it was me. Tahun selanjutnya, pada tahun 2019, Ryan bermain dalam sebuah film berjudul Undercover Cheerleader sebagai Max. Namun film itu mendapatkan ulasan yang sangat buruk dari para kritikus, sehingga membuat Ryan merasa film itu adalah film yang paling gagal yang pernah dia mainkan, sekaligus menjadikan film itu sebagai film terakhirnya. Jadi, pada awal tahun 2020, seluruh dunia seperti berhenti beraktivitas karena pandemi melanda setiap sudut dunia, yang menutup semua bisnis industri, termasuk industri perfilman di Kanada. Ryan saat itu terjebak dengan ibunya di rumah mereka di kota kecil Squamish, tanpa tahu kapan pandemi akan berakhir. Dia tidak memiliki pekerjaan lagi sejak film terakhirnya yang gagal tahun 2019, dan keuangannya pun semakin menurun. Sebagian orang memanfaatkan momen ini untuk mengisi waktu luang mereka di rumah. Namun tidak dengan Ryan. Dia merasa depresi karena film terakhirnya yang gagal dan pandemi yang segera mempengaruhi kesehatan mentalnya. Ryan menjadi perokok berat dan mulai menggunakan ganja di kamarnya. Bahkan dia mulai mengambil video dengan GoPro-nya yang menunjukkan dia memegang senjata dan mengarahkan senjata itu pada ibunya secara diam-diam dari belakang. Namun dia tidak benar-benar menembak ibunya. Dia hanya berlatih memainkan perannya.
Semua aktivitas anehnya dia tulis dalam buku diarinya. Namun, tibalah hari di mana dia benar-benar melakukan apa yang dia sudah latih. Pada hari itu, hari berjalan seperti biasanya hingga sore hari. Barbara, ibunya, memainkan piano di rumahnya, yang menjadi salah satu kesukaannya dan hobinya selama melakukan karantina. Tapi Ryan mengambil senjatanya dan menuruni tangga, serta memperhatikan ibunya yang masih memainkan piano selama 15 menit. Dia pun berjalan ke arah belakang ibunya, dan segera mengarahkan senjatanya, lalu menembak kepala ibunya. Seperti yang dia latih beberapa kali dalam rekaman video di GoPro-nya. Ibunya saat itu yang berusia 64 tahun, sempat menatap Ryan sebelum kematiannya, dan sama sekali tidak pernah berpikir bahwa putranya menjadi ancaman. Ryan segera mengambil GoPro-nya dan merekam momen saat-saat terakhir nafas ibunya selama 4 menit. Dia pun kembali menuliskan kejadian hari itu dalam buku diarinya. Ryan kemudian meninggalkan rumahnya dan pergi ke pusat kota untuk membeli bir dan mengambil sejumlah uang di mesin ATM. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia menutup mayat ibunya dengan kain putih dan membiarkannya di sana. Bahkan dia tidak membersihkan darah ibunya yang membasahi lantai rumahnya. Dia menghabiskan malamnya dengan menonton Netflix selama hampir 3 jam di samping mayat ibunya. Keesokan harinya, Ryan menggantungkan rosario di piano ibunya dan menyalakan beberapa batang lilin yang ditaruh mengelilingi mayat ibunya. Tapi tindakan Ryan ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Dia mempersiapkan mobilnya, membawa 3 senjata dan amunisi, serta 12 botol Molotov. Dan dia pergi ke kota Ottawa, mengunjungi rumah Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Dia berniat untuk membunuhnya. Namun di tengah perjalanan yang sudah dia tempuh selama 2,5 jam itu, dia berhenti di sebuah tempat dan mulai berpikir untuk mengurungkan niatnya. Alasan dia mengurungkan niat untuk membunuh Perdana Menteri, selain karena jaraknya yang begitu jauh, penjagaan di sana juga sangatlah ketat. Sementara dia hanyalah rakyat biasa. Dia berpikir bahwa dia pasti akan tertangkap duluan sebelum bisa membunuh Perdana Menteri. Sehingga dia memutar rencananya dan berkendara menuju Simon Fraser University, kampus tempat dia pernah mengenyam pendidikan. Di sana, dia berencana untuk melakukan penembakan massal dengan senjata-senjata yang dia bawa. Namun dia kembali berubah pikiran dan mengurungkan niatnya. Kali ini, dia menuju kota Vancouver dan berniat pergi ke jembatan Lions Gate untuk melaksanakan niatnya melakukan penembakan massal. Tapi lagi-lagi, niatnya itu diurungkan oleh Ryan. Alih-alih dia melakukan pembunuhan, dia malah menyerahkan diri ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Ryan memarkirkan mobilnya di depan kantor polisi. Seorang petugas kepolisian yang melihat Ryan dalam keadaan gelisah mendatanginya dan menanyakan tujuannya datang ke sana. Ryan pun langsung mengaku pada petugas kepolisian itu bahwa dia sudah membunuh ibunya sendiri. Polisi yang mendengar pengakuan Ryan langsung percaya karena menemukan beberapa senjata api dan juga molotov di dalam mobilnya. Di saat yang hampir bersamaan, Lisa datang ke rumah ibunya untuk mencari tahu keberadaan ibunya. Karena sejak sehari sebelumnya, ibunya tidak dapat dihubungi dan Ryan juga tidak mengangkat teleponnya. Saat Lisa masuk ke dalam rumah ibunya, dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Tubuh ibunya tergeletak di samping pianonya dan dikelilingi oleh beberapa buah lilin yang sudah meleleh, yang bahkan lelehannya sudah menyatu dengan darah segar yang menggenangi lantai. Lisa menjerit. Dia sudah bisa menebak siapa pelakunya, tapi dia tidak ingin mempercayainya.
Ketika dia menelpon polisi untuk melaporkan pembunuhan ibunya, dugaannya benar bahwa adiknya sudah ditahan di sana. The day after he murdered his mother, he loaded his car with 3 guns, ammunition, 12 Molotov cocktails, and a map to Rideau Cottage, I should say, which is where the Prime Minister and his family are currently living, in Ottawa. Ketika Ryan duduk dan menjalani proses interogasi, Ryan tidak berusaha menyembunyikan apapun dari rencana pembunuhannya. Dia mengaku semuanya. Dia telah berencana membunuh ibunya, dia juga mengaku berencana membunuh Perdana Menteri, dan juga berencana melakukan penembakan besar-besaran. Ternyata, pada tanggal 5 Maret 2020, atau 26 hari sebelum dia membunuh ibunya, dia pernah duduk di dalam mobilnya, menunggu di depan kampus Simon Fraser, dan bersiap melakukan penembakan massal. Tapi dia membatalkan rencana besarnya itu di menit-menit terakhirnya dan kembali pulang ke rumahnya. Dia mengaku pada polisi bahwa beberapa bulan sebelum tragedi itu, kesehatan mentalnya bermasalah yang menyebabkan dia terjerumus dalam depresi yang berat. Dia bahkan menunjukkan pada polisi keberadaan buku diarinya dan juga kamera GoPro-nya yang berisi banyak sekali video yang merekam dia berlatih menembak ibunya, dan juga video saat-saat terakhir hidup ibunya. Namun apa sebenarnya yang menjadi pemicu Ryan melakukan pembunuhan pada ibunya? Padahal selama ini tidak pernah diketahui adanya permasalahan dirinya dengan sang ibu. Beberapa dokter psikiater yang melakukan pendekatan dengan Ryan menyimpulkan bahwa pembunuhan yang dia lakukan pada ibunya karena ada rasa benci dan juga rasa bersalah pada dirinya sendiri yang merasa gagal. Dia takut akan mengecewakan ibunya, bahwa selama hidupnya ibunya selalu mendampingi dia dan memberi kasih sayang yang lebih padanya. Diam-diam, dia sudah berhenti dari Simon Fraser University, tempatnya belajar, karena merasa depresi hidup tanpa pekerjaan. Hal itu pun dia tidak beritahu pada ibunya, karena dia takut membuat ibunya kecewa. Alasan lainnya dia membenci dirinya sendiri dan menganggap hidupnya gagal adalah karena merasa tidak terkenal. Ryan memang terkenal di antara banyak rumah produksi film dan sutradara. Namun, namanya kurang dikenal oleh masyarakat Kanada. Namanya juga jarang muncul di berita utama sebagai aktor terkenal di artikel online, majalah, koran, dan media informasi lainnya. Dipicu dengan rasa depresinya, apalagi sejak film terakhirnya yang gagal, ditambah dengan pandemi yang menghambat aktivitas seluruh dunia, dia memutuskan untuk melakukan perencanaan pembunuhan pada Menteri Justin Trudeau. Dia yakin, dengan pembunuhan yang dia lakukan, dia akan menjadi terkenal dan menjadi pemberitaan utama di seluruh Kanada. Tapi ada satu hal yang menghambat rencana pembunuhannya itu. Ibunya. Ya, Ryan takut ibunya yang sangat sayang padanya itu akan kecewa berat dengan tindakan yang dilakukan olehnya. Sehingga dia menganggap selama ibunya masih hidup, dia tidak akan bisa melakukan apa yang dia mau. Sehingga dia berlatih menembak ibunya dan merekamnya beberapa kali untuk meyakinkan rencananya itu. Setelah ibunya meninggal, dia akan bebas melakukan pembunuhan itu dan menjadikan namanya terpampang sebagai berita utama di seluruh Kanada. Sejak pertama kalinya Ryan mengakui semua perbuatannya, dia ditahan dalam penjara selama 2 tahun karena persidangannya tidak bisa digelar akibat pandemi. Setelah dia merasakan dinginnya ruang jeruji besi, akhirnya persidangannya digelar untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Juni 2022. Dalam persidangannya, tim pembela berusaha meyakinkan juri bahwa meskipun Ryan berencana melakukan pembunuhan, namun rasa depresi dan kesehatan mentalnya lah yang sangat berperan. Apalagi Ryan tidak pernah mengungkapkan adanya permusuhan yang besar dengan ibunya. Tidak ada kebencian dan juga dendam. Belum lagi, Ryan juga membatalkan rencana pembunuhan dan penembakan massalnya sebanyak 3 kali. Yaitu rencana pembunuhan pada Perdana Menteri,
penembakan massal di kampus, dan juga di jembatan umum, yang mengindikasikan bahwa dirinya yang sehat tidak pernah berniat melakukan kejahatan itu. Selama persidangan, semua video dari GoPro-nya diputar di ruang sidang tanpa sedikit pun dipublikasikan. Kini, Ryan sudah mencapai keinginannya, menjadi pemberitaan utama di seluruh Kanada atas kasus pembunuhannya. Setelah persidangan yang berlangsung selama 3 bulan, akhirnya Ryan dinyatakan bersalah atas perencanaan pembunuhan dengan hukuman penjara selama seumur hidup. Namun dengan mempertimbangkan kesehatan mentalnya yang menjadi pemicu aksinya, Ryan diberikan kesempatan mengajukan bebas bersyarat setelah 14 tahun mendekam di penjara. Jika pengajuan pembebasan bersyarat itu disetujui, maka Ryan akan dibebaskan di usianya yang ke-38 tahun pada tahun 2036 nanti. Dan dia masih bisa berkesempatan untuk menata hidupnya kembali. Semoga kasus ini memberikan pelajaran berharga untuk kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tunggu cerita menarik selanjutnya.